Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Novitasari. Saya dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 31. Di video saya ini, saya akan membacakan penyusunan perencanaan usaha jenis kuliner di Indonesia. Yang pertama, jenis kuliner. Jenis kuliner saya ini yaitu sate marangi. Sate marangi adalah makanan asli Indonesia yang biasa ditemukan di daerah Jawa Barat, khususnya Purwakarta. Sate marangi merupakan makanan khas Sunda yang terbuat dari daging sapi yang lembut dan dibakar dengan sedikit kecap dan ditaburi bawang goreng. Rasa sate ini benar-benar unik karena rasa dagingnya yang gurih, sedikit manis, dan beraroma bawang goreng yang sedap dan harum. Yang kedua, tujuan usaha. Tujuan saya dalam mengembangkan usaha jenis kuliner sate marangi ini untuk melestarikan kuliner Indonesia. Salah satunya yang bergerak dalam bidang makanan tradisional, memperkenalkan dan mengembangkan makanan khas Sunda yang berasal dari Purwakarta ke lingkungan daerah tempat tinggal saya. Agar makanan jenis kuliner sate marangi ini lebih dikenali dan akan lebih populer tidak hanya di Purwakarta, tetapi juga di dunia, khususnya di Indonesia. Saya juga bertujuan agar mendapatkan keuntungan, menarik minat konsumen untuk merasakan produk jenis makanan saya ini, dan membantu mempertahankan makanan tradisional agar tidak hilang. Yang ketiga, profil perusahaan. Nama usaha saya ini adalah Sate Marangi Kepo, yang singkatannya adalah Sate Marangi Keren dan Populer. Bergerak di bidang kuliner makanan khas Sunda yang rasanya maknyos banget. Alamatnya didirikan di Jalan Cimatis, RT 003, RW 08, nomor 41, Kelurahan Jatikarya, Kota Bekasi. Didirikan pada tanggal 3 Agustus 2021. Visinya yaitu menciptakan cita rasa sate marangi yang tiada duanya, menyediakan makanan yang sehat, enak, halal, terkenal, dan tentunya berkualitas tinggi, memberikan pelayanan dan fasilitas untuk konsumen yang terbaik dan nomor 1. Misinya yaitu selalu menjaga kualitas bahan baku dan kualitas rasa sate marangi yang selalu diminati oleh masyarakat, membuat produk sate marangi yang selalu bervariasi, berskala supaya konsumen tidak bosan dan selalu datang untuk mencicipi varian baru yang disediakan. Memberikan harga jual sate marangi yang sangat terjangkau tanpa mengorbankan kualitas rasa karena menyesuaikan kondisi perekonomian masyarakat. Produknya yaitu sate marangi, menerima pesanan dengan nomor HP 081296412204. Kategori perencanaan. Agar ada arah dan tujuan yang pasti di masa yang akan datang, maka saya membuat kategori perencanaan, yaitu yang pertama, penjualan tidak hanya membuka usaha secara offline, tetapi juga melalui media sosial. Saya juga agar masyarakat lebih mengetahui tempat penjualan sate marangi Kepo ini. Yang kedua, perencanaan penyusunan keuangan. Keuangan disusun dan direncanakan sesuai kebutuhan dalam rangka untuk memenuhi penjualan sate marangi Kepo keren dan populer ini. Yang ketiga, pembukaan tempat usaha sate marangi Kepo baru ini bertujuan untuk menambah wilayah atau pangsa pasar yang lebih luas agar menjangkau masyarakat. Selanjutnya, komponen perencanaan usaha. Yang pertama, membuat deskripsi usaha, potensi produk sekarang dan di masa datang. Potensi produk usaha dengan jenis kuliner makanan sate marangi Kepo keren dan populer ini yang saya buat memiliki potensi yang cukup tinggi. Karena kuliner sate marangi yang saya buat sekarang ini sampai di masa yang akan datang akan berbeda dengan kuliner sate marangi yang lainnya, sehingga akan mengikuti perkembangan zaman. Juga karena masyarakat Indonesia yang banyak menyukai daging sapi sehingga masyarakat Indonesia dapat mengenal aneka makanan tradisional dari berbagai daerah, khususnya daerah Purwakarta. Hal ini juga dilakukan untuk membatasi masuknya makanan-makanan dari luar negeri. Inovasi. Inovasinya, saya akan mengadakan usaha jenis kuliner saya ini yang bernama Sate Marangi Kepo Keren dan Populer
dengan tambahan menu yang berbeda, yaitu stik kentang goreng crispy dan bumbu acar sate marangi serta kerupuk emping melinjo. Dan lebih banyak menambah varian rasa yang unik dan mengikuti perkembangan zaman agar manusia penambahan nilai jual lebih meningkat. Dan juga fasilitas yang membuat konsumen nyaman dan betah, yaitu saya akan menyediakan tempat parkir yang luas, tempat cuci tangan yang ada di setiap pelosok, serta menyajikan pemandangan yang indah dengan banyaknya tumbuhan dan tempat yang higienis bersih. Evaluasinya saya akan melihat dan menilai sejauh mana hasil penjualan sate marangi kepo ini, apakah telah memenuhi target penjualan atau belum, dan mengevaluasi hubungan dengan pelanggan, yaitu dengan menjaga hubungan baik dengan konsumen sehingga menjadi satu hal yang tidak boleh terlewatkan, serta lebih berhati-hati dalam bertujuan agar pesaing suatu sate marangi sekarang banyak yang sudah bagus dan memiliki konsumen yang banyak. Yang kedua, strategi pemasaran. Saya melakukan strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk saya ini baik secara offline maupun online. Secara online, saya memasarkannya melalui Facebook, status WA, Instagram, TikTok, dan mendaftarkan produk saya ini ke aplikasi GrabFood. Karena di era digital ini yang sangat canggih dan modern sehingga banyak dilihat oleh masyarakat. Sedangkan secara offline, saya membuka usaha sate marangi dengan nama Sate Marangi Kepo, keren dan populer, di tempat dengan harga yang terjangkau, serta setiap 1 minggu sekali mencetak brosur diskon dan membagikannya kepada pengguna jalan yang melewati tempat usaha Sate Marangi Kepo saya ini, dan juga membuat mobil keliling untuk memasarkan dan melebarkan usaha Sate Marangi saya ini. Yang ketiga, memahami kompetitor dan tingkat persaingan. Kelemahan pesaing itu yang pertama, pesaing tidak memiliki strategi penjualan baik melalui media sosial. Yang kedua, pesaing tidak memiliki kendaraan untuk berjualan keliling agar mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Yang ketiga, harga pesaing lebih mahal dan menunya terbatas. Kelebihan pesaing lebih dahulu buka sehingga sudah dikenal banyak khalayak dan memiliki konsumen yang banyak serta memiliki rasa yang enak. Yang keempat, implementasi tahap produksi. Tahapan produksi sate marangi kepo, keren dan populer saya ini dari mentah hingga jadi, yaitu bahannya ada bahan utama yaitu ada daging sapi, daun pepaya, gula merah, air asam jawa, kecap manis pedas, roti kaldu sapi, lada, bubuk, minyak sayur. Terus bahan bumbu halus ada bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, ketumbar, butiran. Yang ketiga selanjutnya ada bahan pelengkap, yaitu ada bangok kecap manis pedas, bawang merah goreng. Alatnya yaitu ada kompor, cobek dan ulekan, wajan, spatula, tusuk sate, arang, kipas, mangkuk, piring, sendok makan, dan panggangan. Cara membuatnya yaitu pertama-tama potong daging sapi jadi membentuk dadu. Selanjutnya bungkus daging yang sudah dipotong dadu menggunakan daun pepaya lalu diamkan selama 30 menit agar daging empuk. Haluskan bawang merah, bawang putih, ketumbar, jahe, dan lengkuas. Sehabis itu panaskan minyak dengan api sedang, lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan hingga harum dan matang. Tahap selanjutnya campur daging dengan bumbu yang sudah ditumis, tambahkan air, asam jawa, lada, royco kaldu sapi, sedikit minyak dan gula merah, aduk hingga tercampur rata lalu diamkan 1 jam hingga bumbu meresap. Tusuk sate dengan tusukan sate, kemudian bakar sate menggunakan panggangan dengan bara arang, dan oleskan kecap bango manis pedas gurih ke atas daging dan bakar terus hingga matang sambil dibulak-balik. Selanjutnya tahapan yang terakhir, sajikan sate marangi di piring dengan taburan bawang merah dan ditemani sambal kecap serta acar sate marangi. Yang kelima, memantau pengembangan produk. Cara saya untuk memantau pengembangan produk saya ini yang bernama Sate Marangi Kepo, keren dan populer.
yaitu saya akan turun tangan langsung membeli barang produksi pasar, ikut dalam proses pembuatan sate marangi ini, lalu saya akan mengadakan observasi atau wawancara kepada konsumen dengan cara pengisian angket atau kuesioner untuk penilaian produk yang saya jual, agar saya tahu kekurangan dan kelebihan atas produk yang saya jual ini. Jika ada kekurangan terhadap produk yang saya jual ini, saya akan meminta saran agar saya melakukan evaluasi terhadap produk sate marangi saya ini. Dan saya akan memasang CCTV agar lebih aman. Semua ini saya lakukan agar pengembangan usaha produk sate marangi saya ini lebih berkembang setiap tahunnya. Selanjutnya yang keenam, rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional. Produksi dari hari Senin sampai hari Jumat saya akan memproduksi 5 kg daging sapi dalam sehari, tetapi jika hari libur Sabtu dan Minggu saya akan produksi 5 kg daging sapi dalam sehari. Sedangkan menu yang saya produksi dalam usaha sate marangi yang bernama Sate Marangi Kepo keren dan populer ini, yaitu makanan ada sate marangi acar wortel dan timun, sate marangi bebas lemak, sate marangi emping melinjo, sate marangi stik kentang goreng crispy, sate marangi oseng mercon, sate marangi sambal cabai hijau, sate marangi sambal cabai rawit, ada juga nasi goreng, nasi kuning, dan nasi putih. Menu minumannya ada es lemon tea, es jeruk, teh manis panas atau dingin, es kelapa, es campur, jus alpukat, air mineral, jus strawberry, dan jus mangga. Keuangan. Saya menyiapkan modal dari saya pribadi. Tidak ada pinjaman dengan yang lain, yaitu sebesar 25 juta untuk biaya bahan baku sebesar 1.500.000 dalam sehari, biaya alat produksi dan fasilitas 10 juta, biaya listrik dan air 20.000 per bulan, biaya bensin mobil untuk pemasaran keliling 10.000 per hari, 100.000 per hari, dan biaya sumber daya manusia sebesar 4 juta dalam 1 bulan. Fasilitas. Saya akan memfasilitasi usaha saya ini dengan fasilitas yang akan membuat para konsumen nyaman dan senang, yaitu saya akan menyediakan tempat parkir yang luas, tempat cuci tangan di setiap pelosok, serta menyajikan pemandangan yang indah dan sejuk dengan banyak tumbuhan dan tempat yang luas dan higienis bersih. Pemasaran. Selain pemasaran secara offline, saya juga akan memasarkan produk sate marangi saya ini dengan secara online, yaitu melalui media sosial seperti Facebook, status WA, Instagram, TikTok, GrabFood, konten YouTube dengan cara yang unik dan menarik dalam memasarkannya. Sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia di dalam suatu usaha, saya ini khususnya di bidang kuliner, saya akan memperkerjakan karyawan yang profesional dan lebih memahami dalam bidang memasak, menjual, serta dalam bidang pelayanan. Rencana manajemen. Struktur manajemen. Pemilik usaha saya sendiri yang bernama Selvi Novitasari, kepala produksi saya Selvi Novitasari sebagai pemilik dan karyawan, juru masak karyawan, penanggung jawab keuangan saya sendiri Selvi Novitasari sebagai pemilik beserta karyawan, penanggung jawab kebersihan karyawan, pemasaran karyawan. Organisasi jadwal. Saya membuka usaha saya ini yang bernama Sate Marangi Kepo keren dan populer. Setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu dibuka mulai dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Perhitungan biaya. Modal awal per hari yaitu 2 juta, modal awal per bulan yaitu 60 juta, biaya produksi bahan baku 1.850.000, perlengkapan alat 100.000, biaya lain-lain 50.000. Jadi biaya produksi saya dalam sehari yaitu 2 juta. Selanjutnya biaya produksi saya dalam 1 bulan yaitu 60 juta. Keuntungan jika dalam 1 hari saya dapat menjual 125 porsi sate marangi dengan harga 50.000 per porsi, maka dalam 1 hari saya akan mendapatkan uang 6.250.000, maka keuntungan saya dalam 1 hari adalah 4.250.000. Jadi keuntungan saya dalam 1 bulan adalah 120 juta
Rp500.000. Biaya tenaga kerja 4 juta dikali 4 karyawan jadi 16 juta rupiah per bulan. Biaya sewa tempat usaha saya adalah 5 juta per bulan. Jadi penghasilan bersih yaitu Rp3.550.000. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Usaha makanan sate Marangi ini adalah salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan untuk kedepannya, apalagi di era pandemi. Sekarang ini sangat sulit untuk mencari pekerjaan, sehingga peluang usaha ini sangat baik apabila saya tekuni dan saya kembangkan agar masyarakat setempat tahu, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan saya akan makanan khas daerah Purwakarta ini. Semoga usaha yang saya dirikan ini mendapatkan keuntungan yang meningkat dari tahun ke tahun dan disukai serta digemari oleh para konsumen. Saya memulai bisnis usaha ini pada tanggal 3 Agustus 2021 dan akan tetap memulai bisnis usaha kuliner ini walaupun di era pandemi COVID-19 dengan cara melalui media sosial. Demikianlah penyusunan perencanaan usaha di bidang kuliner saya ini yang bernama Sate Marangi Kepo. Sate Marangi keren dan populer. Semoga mendapatkan sambutan yang positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.